Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya, Soalnya saya puji biasanya Tuhan. tuh Zoom meeting, terus tadi linknya dari Ibu Lena, kalau saya klik nggak bisa masuk ya, jadi saya mesti ketik dulu Ya, ya. puji Tuhan. Nggak apa-apa ya. Ya. Semua dalam keadaan baik ya. Kita langsung mulai sharing firman Tuhan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julita Manik. Saya dipanggil Tuhan, melayani Tuhan itu dari sejak masih mahasiswa ya. Jadi dulu saya kuliah di ITB, di situ saya dijamah Tuhan. Jadi pada masa itu terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa di Kota Bandung. Saya termasuk korbannya ya. Suami saya juga termasuk korbannya, dan hari ini kami melayani Tuhan, menggembalakan jemaat ya. Dan Tuhan juga memakai talenta saya yang sangat sedikit untuk menulis lagu rohani, dan sempat menjadi penyanyi rohani untuk 4 album rohani, dan sekarang saya full di pelayanan firman. Hari ini saya mau sharing tentang lebih dari pemenang di dalam badai, karena kita tahu ya, sejak akhir tahun menjelang awal tahun 2020 kita dihajar ya, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Kalau dulu saya itu kalau khotbah, Bapak Ibu Saudara, topiknya itu sering tentang badai ya, tentang pencobaan, tentang masalah, karena hidup saya banyak masalah gitu ya. Jadi yang saya khotbahkan adalah kehidupan saya dan bagaimana Tuhan hadir gitu ya di dalam badai. Tapi bedanya dengan sebelum COVID, khotbah-khotbah seperti ini nggak laku ya. Jadi kebanyakan orang tuh mau khotbahnya kaya, tambah kaya, semakin kaya. Jadi kalau dengar khotbah masalah tuh nggak suka. Tapi kalau hari-hari ini khotbah tentang badai itu ngefek banget, karena semua orang ngalami badai. Dan kita anak-anak Tuhan, apalagi yang hadir di kebaktian hari ini ya, mempunyai privilege ya untuk lebih dari pemenang di dalam badai. Dan bukan berarti anak Tuhan nggak bisa mengalami badai. Saya udah percaya Mazmur 91, saya sudah ngucapin setiap hari, tapi kenapa saya masih ngalami masalah? Nah, saudara-saudaraku, ingat waktu Tuhan Yesus mau pergi ke seberang naik perahu, dia juga mengalami badai. Dan dengan jelas Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang. Jadi pergi ke seberang itu adalah perintah Tuhan Yesus. Tapi di tengah-tengah perintah Tuhan Yesus, murid-murid mengikuti perintah Tuhan Yesus, mereka mengalami badai. Jadi bukan berarti anak Tuhan nggak mengalami badai ya, itu tanamkan dalam hidup kita. Tapi kita bisa lebih daripada pemenang. Nah, saudara-saudaraku, hari ini saya mau sharing, kita ambil belajar dari sejarah ya. Sejarah Alkitab ini hanya awalnya supaya Bapak Ibu bisa lihat orang yang sedemikian parah pun keadaannya, mungkin kita ada yang parah keadaannya, mungkin ada keluarga kita, orang yang kita kasih parah keadaannya, mereka pun bisa keluar sebagai pemenang. Nah, saudara-saudaraku, waktu itu boleh ingat beberapa tahun yang lalu terjadi di Palu ya, itu juga bencana terjadi dalam tempo yang sama, jadi memporak-porandakan kehidupan, nyawa, termasuk ekonomi ya. Nah, kejadian itu ada di Alkitab. Ya, salah satunya adalah yang belum pernah terjadi di Indonesia dan sangat jarang terjadi di dunia adalah likuifaksi. Ya, di mana bumi terbelah dan kemudian banyak korban. Kalau likuifaksi itu jalan tanahnya itu jalan. Akibatnya apa? Nah, ini saya mau ceritakan, ada bumi yang terbelah karena salah satu jemaat saya yang tinggal di sana itu bilang lagi di salon, gempa bumi terjadi, dan kemudian ketika mereka keluar dari salon, itu yang di depan mata dia lihat itu jalanan terbelah dua. Ya, jalanan terbelah, dan orang-orang kan nggak tahu bahwa jalanan akan terbelah. Jadi orang-orang itu pada lewat dari situ, dan akhirnya apa? Termasuk ke dalam, termasuk penumpangnya, semua yang melintas di sana itu masuk ke dalamnya. Dan dia bilang, saya saksikan dengan mata saya sendiri, habis itu tertutup lagi karena goncangan terus terjadi. Jadi yang belahan tadi yang sudah menganga, memuat begitu banyak korban, tertutup lagi. Jadi orang yang ada di dalam nggak bisa keluar. Nah, kejadian itu pernah ada di Alkitab ya, ketika Korah memberontak terhadap Musa, dan akibatnya bumi membuka mulutnya dan menelan mereka semuanya. Dikatakan semuanya, semua keluarga Korah, orang yang ada di perkemahan Korah, orang yang ada di sekeliling Korah, semua ditelan, termasuk semua harta-hartanya. Tapi firman Tuhan mencatat ya, dalam Bilangan 26 ayat 11, Bapak Ibu Saudara bisa cek, Tuhan masih menyisakan. Ya, dikatakan, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Jadi yang mati orang tuanya, pamannya, dan semua yang lain. Anaknya itu nggak mati. Tapi anaknya ini jadi saksi mata bagaimana terjadi peristiwa yang sangat besar yang menghancurkan. Dan kita boleh ingat, bagi orang Israel dan semua umat pada umumnya, Bapak itu adalah pelindung. Ya, apalagi orang Israel, jelas Bapak pelindung. Ya, saudara-saudara, itu udah nggak punya.
yang akan memelihara hidup mereka, yang akan membuat hidup mereka semuanya dalam keadaan damai, sejahtera, tercukupi. Enggak ada lagi. Harta enggak ada. Semua enggak ada. Anak Korah ini survivor. Orang yang menyaksikan. Dan dia menyaksikan solusinya apa? Sesudah kehilangan segala-galanya. Nah, anak-anak Korah ini kelak kemudian akan melayani di rumah Tuhan. Mereka berdasar, ada yang bilang bukan mereka yang tulis, tapi karena dikatakan Mazmur Bani Korah, saya percaya karena saya penulis lagu ya. Kalau saya nuliskan lagu untuk seseorang, pasti saya akan sesuaikan dengan keadaan orang tersebut. Mazmur 84 dikatakan Mazmur Bani Korah. Ya. Rahasia lebih dari pemenang yang dikatakan oleh survivor yang keadaannya sudah sedemikian parah, hancur, ya, kacau balau. Apa yang dia katakan? Dalam Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini lagunya dulu ada ya. Lebih baik 1 hari, ya Bapak Ibu Saudara pernah ya pasti nyanyikan lagu itu dikatakan Mazmur Bani Korah. Nah, kalau orang nggak penulis lagu mungkin nggak terlalu mengerti akan ini, akhirnya jadi debat teologi ya. Oh, itu bukan Bani Korah yang tulis gitu. Tapi kalau saya penulis lagu nih, kan Bapak Ibu Saudara pernah dengar ada seorang anak kecil ya, sekarang mungkin dari remaja, perempuan, matanya buta, Gracia kalau saya nggak salah ya. Kemudian teman saya Jason bikin lagu buat dia. Dia nyanyi lagu apa? Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Lah dia benar-benar gak bisa lihat ya. Jadi waktu dia nyanyikan lagu itu pasti dampaknya luar biasa. Karena orang tahu kondisi fisik dia. Dan dia tetap mengandalkan Tuhan. Nah demikian Bani Korah. Mazmur Bani Korah. Pasti sesuai dengan apa yang mereka alami. Dan kemudian mereka katakan solusi dari segala kehilangan, kehancuran adalah harus lebih dari dekat dengan Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat mereka bisa overcome dan kemudian mereka keturunan demi keturunan itu bisa ada terus ya, bahkan jadi berkat. Mereka katakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Kenapa mereka tegaskan ini? Karena leluhurnya itu kepengen apa? Jabatan, pengen kudeta, Musa, pengen mungkin segala hal-hal yang prestis ya. Jabatan mereka itu adalah kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu doorkeeper ya. Kalau misalnya sekarang kalau di gereja itu kan usher ya, yang ada di depan, tapi orang itu kan nggak selalu memandang usher. Yang dilihat siapa? Oh, yang khotbah ya, pelayan praise and worship. Sehingga kadang-kadang banyak orang yang salah memikirkan bahwa pelayanan usher, orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, itu kelas bawah gitu. Ada kelas atas, kelas bawah. No, kalau di hadapan Tuhan tidak seperti itu. Nah, si anak Korah ini mengerti akan hal itu. Kalaupun aku hanya dipercayakan yang ini, kalau itu Tuhan yang suruh, lebih baik aku ada di situ, tapi aku dekat dengan Tuhan, daripada aku menginginkan hal-hal yang mungkin kelihatannya mulia, tapi akhirnya aku tertelan bumi, aku jauh dari Tuhan. Jadi hari ini khotbah ini untuk lebih daripada pemenang, sesuai dengan nasihat Bani Korah adalah lebih baik dekat dengan Tuhan. Itu solusi untuk lebih dari pemenang. Murid-murid dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di sana. Badai seperti apapun yang menghadang, mereka akan overcome. Di tempat masing-masing katakan amin. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya dekat dengan Tuhan? Poin pertama, Tuhan itu hanya dikatakan dekat, ya Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Karena Tuhan tuh selalu lihat hati. Tuhan nggak pernah terpesona lihat harta kita, jabatan kita, kita mungkin udah manajer, direktur, kita mungkin punya harta yang banyak, kita mungkin pinter mengelola investasi. Tuhan nggak pernah terpesona dengan kecantikan wajah, tidak pernah jadi. Itu yang menjadi poin di hadapan Tuhan. Tapi poin di hadapan Tuhan selalu hati. Itu sebabnya jaga hati dengan segala kewaspadaan. Tuhan dekat. Ya, tadi kita tahu solusinya harus Tuhan dekat. Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Mazmur 34 ya ayat 18 atau ayat 19 ya karena terjemahan Inggris dengan Indonesia beda. Dikatakan begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Karena seringkali saudara-saudaraku, kalau orang yang patah, kalau udah ngalami kesesakan baru datang sama Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak gini loh, kadang dekat, kadang jauh. Ya. Tuhan itu kan omnipresence, ya. Dia ada di mana-mana. Dia adalah roh, tidak bisa dibatasi tempat. Ya, hari ini dia ada bersama kita,
Apalagi seperti sekarang ya, meeting ya, kita kan ruangannya beda-beda nih ya. Tapi Tuhan yang sama ada bersama kita. Dia dekat dengan kita. Tapi kadang-kadang kenapa kita rasakan dia seperti jauh? Ya. Tuhan itu nggak jauh, dekat, nggak diatur oleh kita. Kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Saat kita penuh dengan segala sesuatu di dunia ini, penuh dengan segala sesuatu pesona dunia ini, puas dengan segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini, membuat apa? Tuhan jadi jauh. Bukan Tuhan mau menjauhkan kita, nggak bisa rasakan lagi hadiratnya. Tapi saat seorang itu remuk hatinya, maka akhirnya apa? Ketika nggak ada lagi yang bisa tolong, ya, ketika nggak bisa andalkan siapa-siapa lagi, akhirnya mau datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Itu sebabnya orang yang remuk hati, pasti, kehancuran, pasti itu hubungannya dekat dengan Tuhan. Kami sebagai gembala itu melihat ya, kalau udah ada bencana ya, kalau dulu kan belum ada COVID, banjir ya Jakarta. Waduh itu gereja ya, doa pagi langsung rame, orang-orang yang sudah mengalami kesesakan datang sama Tuhan. Tapi nanti begitu sudah ditolong, mulai menjauh lagi dari Tuhan. Jadi bukan Tuhannya yang jauh dekat gitu ya. Kitanya yang maju mundur, maju mundur. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi, saudara-saudaraku, sesuatu yang nggak enak terjadi. Dia izinkan, catat ya. Dia izinkan itu terjadi supaya apa? Kita mendekat. Karena kalau Tuhan dekat, mujizat pasti dekat. Amin. Tuhan dekat, mujizat pasti dekat. Mazmur 84 ayat 12 si Bani ini berkata lagi, sebab Tuhan, kenapa dia mau dekat sama Tuhan? Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Orang yang dekat dengan Tuhan nggak mungkin dong hidupnya bercela. Kenapa? Tuhan kudus. Ya, Tuhan mau kita juga kudus. Pasti dia mau hidup melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Mungkin belum bisa semuanya, tapi pelan-pelan diajarkan, lama-lama makin ngerti firman Tuhan, makin melakukan firman Tuhan. Ada hubungan yang intim, hubungan yang dekat. Kalau Tuhan dekat, mujizat dekat. Amin. Murid-murid dekat dengan Tuhan Yesus, maka seperti apapun badai yang menghadang, maka mereka pasti akan mengalami solusi. Ya, saya sangat terkesan dengan dengan cerita seorang hamba Tuhan. Dia punya anak 3, lagi jalan-jalan ke luar negeri ini saudara-saudara. Jadi 3 anak perempuan semuanya. Semua dikasih uang jajan, mereka ada di mall, boleh belikan sesuai dengan uang jajan mereka. Ya, jadi si Cece nomor 1, Cece nomor 2 langsung pergi. Wah, udah tahu ya ngincer apa yang sesuai dengan budget. Tapi anak yang bungsu ini ngintilin terus papanya. Kemana papanya pergi, dia ngintilin terus papanya gitu ya. Kemudian lihat es krim kan, lewat pojokan es krim. Dia langsung ngomong, Pak, es krimnya enak ya Pak. Loh, kalau bapaknya tuh nengok anaknya kayak gitu, pas udah beli pakai uang gitu ya. Akhirnya papanya beliin. Apalagi ada mainan. Pak, kayaknya mainannya bagus banget ya Pak. Dia tuh pinter ya, hubungannya deket dengan kata-kata. Kayak papanya belikan. Ketika mereka udah selesai waktunya berkumpul, Kak Cece-nya tunjukkan semua hasil belanjanya dan uangnya habis. Adiknya bisa punya semuanya, tapi uangnya masih lengkap. Jadi artinya apa? Karena dia dekat dengan sumber berkat. Kalau orang yang hanya pegang apa yang di tangannya, itu hanya berkat. Ya. Seketika bisa habis. Tapi kalau orang dekat dengan sumber berkat, tidak pernah akan habis-habis mengalir. Jadi solusinya harus dekat dengan Tuhan, jaga hati. Pada keadaan seperti ini, ambil ini jadi momentum. Ya, mungkin selama ini kita agak lalai, agak lupa, agak sibuk. Jadikan ini momentum. Jangan sampai COVID berlalu dan kemudian kita lupa lagi, nggak mau dekat sama Tuhan, nggak mau hadir PD. Yang kedua, Tuhan dekat dengan orang, ini yang sesuai dengan firman ya, saya tulis, dengan orang yang setia berdoa. Ya, Mazmur 145 ayat 18 ya. Dikatakan lagi, tadi kan Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, jadi pertama dikatakan Tuhan itu dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya. Tapi masih koma Bapak Ibu Saudaraku, dilanjutkan pada setiap orang yang berseru, yang berdoa, yang berteriak kepadanya, yang berkata-kata kepadanya dalam kesetiaan. Jadi kalau setia itu bicara apa? Nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali, tapi terus-menerus, setiap saat. Nah, saudara-saudara, setia itu artinya biasa. Ya, dari mungkin sekali-sekali, lama-lama tambah 2 kali, tambah 3 kali, 4 kali, lama-lama jadi kebiasaan, lifestyle. Jadi Tuhan dekat dengan orang yang punya lifestyle berdoa. Nah, karena kita poinnya ini dekat, hubungan, ya. Tuhan dekat, seperti tadi anak kecil tadi ya, dekat dengan papanya. Murid-murid dekat dengan Tuhan Yesus, hubungan, kebersamaan. Jadi, jauhkan dari hidup kita berdoa hanya untuk meminta berkat.
Karena Tuhan bilang dia dekat dengan orang yang setia. Orang yang setia itu pasti bangun hubungan, ya kan? Kayak suami istri ada dalam kesetiaan, membangun hubungan, ya. Hubungan yang tidak bisa dipatahkan, hubungan yang tidak bisa dihancurkan, hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi artinya kalau orang yang ngerti ini, dia berdoa bukan karena mau minta. Dia berdoa nanti bonusnya ada berkat, ya, ada jawaban doa. Tapi lebih ke doa itu karena aku mau membangun keintiman. Nah, saudara-saudaraku, saya ini kan menulis lagu tentang doa, ya. Dari Matius 7 sebenarnya waktu itu saya ambil Matius 7, mintalah maka akan diberikan. Itu kan tentang doa. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta, cari, ketuk. Ya, jadi saya menulis lagu itu jadi kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Jujur, saya mau cerita sama Bapak Ibu Saudara, waktu saya pertama kali dapat isi hati Tuhan untuk nulis lagu ini, itu sebenarnya memang ada pengalaman yang saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Lagi-lagi bicara tentang hubungan. Gara-gara dia khotbah, dia kesaksian tentang hubungan dia dengan anaknya, saya menjadi terinspirasi untuk tulis lagu itu. Jadi bapak ini sama kayak tadi, pergi ke mall, ajak istri, ajak anak. Anaknya 2, laki perempuan udah gede-gede, pelayanan ini anak-anaknya. Bapaknya pendeta. Jadi bapaknya juga ada berkat mau memberikan hadiah kepada anaknya. Semua sudah dikasih budget, silakan beli. Nah, tentunya karena udah pelayanan, cari keperluan pelayanan. Nah, si anak laki ini pergi, dia kepengen beli sepatu. Nah, tapi waktu lihat harganya, saudara-saudaraku, dia tahu uangnya nggak cukup. Papanya lihat, terus uangnya nggak cukup. Terus dia pergi ke tempat lain cari lagi, tapi nggak ada yang menarik hatinya. Akhirnya dia berpikir nggak jadi. Tapi dia balik lagi ke situ. Nah, bapaknya udah pergi mana-mana, pas kembali lagi ke toko sepatu tuh lihat anaknya lagi nangkring di situ, ngeliatin lagi sepatu itu, kepengen, tapi nggak ada dana gitu ya. Kemudian bapaknya sebenarnya pengen beli sesuatu juga. Bapaknya juga punya kebutuhan, tapi melihat anaknya kepingin sekali. Kemudian dia bilang gini, ini papa nggak jadi beli, yang papa pengen nanti bisa lain kali, kamu beli deh sepatu itu, nanti kamu pelayanan bisa mungkin lebih tinggi urapannya, saudara ya, kalau sepatu baru. Tapi kasih bapak itu yang menyentuh hati saya. Dia merelakan, dia nggak perlu beli, kan orang tua pasti ngerti akan hal ini ya. Lebih baik anakku dulu daripada aku, gitu ya. Itu menyentuh hati saya. Jadi waktu saya ketemu ini, saya disuruh tulis, tapi saya nggak mau. Karena apa? Karena saya merasa saya minta, belum diberi. Saya cari, saya belum dapat. Saya ketuk pintu, pintu belum dibukakan. Masa saya harus tulis ini? Artinya saya berdoa, saya belum dijawab. Dan itu dalam waktu yang cukup lama. Kenapa saya berat sekali untuk lagu ini, sampai keyboard saya itu penuh dengan air mata. Nah, saya penulis lagu rohani yang agak sulit nulis lagu ya. Nah, kenapa saya berat nulis? Nah, ini kisah di belakangnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dulu waktu saya kuliah di ITB, saya lulus itu saya kepengen kerja di marketplace. Jadi ya seperti Bapak Ibu Saudara saya, kerja di marketplace, dan kemudian saya bisa pelayanan, karena kan mahasiswa saya udah pelayanan. Nah, jadi waktu di pertengahan masa perkuliahan saya terjamah di kebaktian praise and worship. Di situ saya benar-benar baru terjamah dan hidup saya berbalik 180 derajat. Melayani sungguh berkobar-kobar. Nah, saya sering nyembah di kamar. Saya nyembah itu minimalis, Bapak Ibu Saudara. Main gitar itu cuma bisa 4 chord, C, E minor, A minor, C, A minor, D minor, G. C, ya, cuma 4 chord. Jadi yang chord lain saya nggak bisa. Tapi mainnya di G, ya. Karena kan kalau C kan gitu, itu kan lebih susah ya. Jadi saya mainnya G. G, E minor, A minor, D ya, kira-kira seperti itu. Jadi cuma 4 chord aja, kan udah bisa nyanyi ya pakai 4 chord itu. Nah, saya suka nyembah di kamar, kan lagi berkobar-kobar cinta mula-mula. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mulai ada inspirasi nulis lagu. Jadi saya tulis, saya sering nyanyikan, karena kan saya nggak percaya diri dong, saya bukan tim praise and worship, siapa saya bisa nulis lagu. Jadi saya suka nyanyikan lagu saya itu. Tapi kemudian teman-teman satu rumah saya yang semuanya adalah pelayanan sama-sama, itu dengerin tuh akhirnya mereka nyanyi. Ya. Dan kemudian Pak Weliar, saya tahu ya kalau Pak Weliar itu rumahnya di belakang rumah saya, karena beliau juga senior saya di ITB ya. Suatu ketika dia tahu saya nulis lagu, kemudian dia minta, coba lihat lagu-lagu yang kamu tulis. Dia lihat dari halaman
1, 2, 3. Dia nggak ada tanya, suruh nyanyiin. Ya, saya makin bilang nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin bisa jadi berkat. Oh, orang seperti ini, G, E minor, A minor, D, siapa bi? Mana mungkin bisa jadi berkat? Di lagu ke-13 Bapak Ibu Saudara dia berhenti. Coba nyanyikan lagu. Jadi sesudah 12 lagu, ke lagu ke-13 dia suruh nyanyikan dari buku catatan saya. Saya nyanyikan awal, saya langsung referennya saja ya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu. Langsung diambil sama beliau, direkam tahun 90 dan ternyata walaupun saya minimalis bisa jadi berkat bagi bangsa. Dan kalau saya saksikan ini, biar itu menguatkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin cuma 5 roti 2 ikan di tangan kita ya, tapi ketika Tuhan berkati itu bisa berlimpah-limpah memberkati banyak orang. Nah, kemudian Tuhan panggil saya jadi penulis lagu rohani di situ. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara nggak ada lagi lagu-lagu yang dinyanyikan. Jadi saya desperate. Sampai itu udah tahun demi tahun berjalan, waktu itu direkam umur saya 23 tahun. Gak ada lagu, saya tawarin lagu gak ada yang nyanyikan, gak ada yang nyanyikan, gak ada yang nyanyikan. Sampai masuk usia 30 tahun ya, gak ada impact pokoknya ya dari panggilan Tuhan itu. Padahal Tuhan sudah bilang, aku mau jadikan kau berkat bagi banyak orang. Kan kalau kita pelayanan, kita pasti kepengennya itu doanya, apapun bidangnya jadi berkat bagi banyak orang. Dan kemudian ketika itu saya kan sudah menikah Bapak Ibu Saudara. Kami punya dana, mau buat album rekaman rohani. Tuhan tutup. Nggak bisa, mau pakai cara gimana, nggak bisa. Punya teman di latar belakang itu nggak bisa, tertutup. Kan nggak seperti sekarang ya, kita ada internet, kita gampang ya, upload sendiri lagu. Dan zaman dulu kan harus lewat label recording. Dan kemudian saya baru punya album rohani umur saya 40 tahun. Jadi waktu nulis lagu itu, ya saya nggak mau nulis, itu belum punya album rohani saya. Saya nggak mau tulis lagu itu, saya bilang aku minta, kau nggak beri. Aku cari, aku nggak dapat. Aku ketuk pintu, nggak bukakan. Dibukakan 17 tahun kemudian, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Saya nangis. Tapi Tuhan bilang gini, doa itu hubungan. Saya disuruh lihat Matius 7 ayat 11. Kan minta cari ketuk itu diminta Matius 7 ayat 7 ya. Ayat 11 bilang begini, kalau engkau Bapak di dunia ini yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Jadi doa itu membangun hubungan seperti hubungan seorang anak dan bapak, dekat sekali. Seorang anak yang dekat dengan bapaknya, dia tahu hati bapaknya. Bapaknya nggak mungkin celakakan anaknya. Ya, kalau kamu bapak di dunia yang jahat kata Tuhan, ya, yang nggak sempurna, tahu beri yang baik kepada anakmu, apalagi aku bapakmu yang di surga. Makanya waktu itu, ya, sebelum melihat jawaban dalam pelayanan, saya belajar taat tulis lagu itu dengan limpahan air mata. Nah, saya jadi sekarang seketika sudah tergenapi umur 40, bikin album nggak langsung gitu, nggak langsung. Nanti kita masuk ya ke poin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara, orang kantoran bisa nggak berdoa? Biasa berdoa, setia berdoa. Bisa dong, ya role modelnya ada. Ya, Daniel 6 ayat 11 berkata, Daniel kan orang marketplace ya. Dikatakan ini, Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Perintah apa? Kalau nggak menyembah kalau nggak menyembah patung ya, kalau nggak menyembah patung ya, kalau Daniel bukan menyembah patung ya, pokoknya kalau nggak taat kepada Nebukadnezar dapat masuk ke gua singa ya. Kalau yang Sadrak Meshach Abednego itu ya, salah satunya yang dapur api bernyala-nyala. Ini sama ini, 4 sekawan ini ya, punya kehidupan yang taat sekali kepada Tuhan. Dan yang melihat dengan surat perintah itu, apa yang dilakukan? Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem 3 kali sehari. Ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Karena kan nggak boleh nyembah yang lain. Ya, nggak boleh nyembah lain, hanya boleh menyembah kepada Nebukadnezar. Orang tahu kelemahan Daniel, dia punya Allah yang dia sembah dengan tekun. Dia dengar surat perintah itu, makin dikasih tunjuk sama orang-orang ya bahwa dia berdoa. Dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa. Itu kata kunci di sini Bapak Ibu Saudara. Biasa dilakukannya. Jadi Daniel berdoa bukan karena takut masuk gua singa. Daniel berdoa bukan supaya luput dari pencobaan. Daniel biasa berdoa. Jadi Daniel tuh punya hubungan yang dekat sekali dengan Allah yang disembahnya. Sadrak Meshach Abednego, kenapa nggak takut masuk dapur api? Mereka punya hubungan. Kalaupun mati, aku akan bersama-sama dengan Allahku. Jadi mereka hubungan yang dekat sekali karena apa? Biasa berdoa. Biasa, nggak mungkin sekali.
Biasa nggak mungkin cuma 5 kali, biasa nggak mungkin seminggu sekali, biasa nggak mungkin cuma sebulan sekali. Biasa itu artinya selalu. Ya, amin Bapak Ibu Saudara, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dia bukan hanya berdoa, tapi memuji. Ya, jadi bagian yang terakhir tadi pertama Tuhan dekat dengan orang yang hatinya mau mengarah kepada Tuhan, remuk. Tuhan dekat kepada orang yang biasa setia berdoa. Tuhan dekat dengan orang yang seperti dikatakan Daniel, biasa juga memuji, bersyukur, menyembah. Tuhan dekat dengan orang yang seperti itu. Tuhan dekat, mujizat dekat. Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan dekat dengan orang yang setia atau biasa bersyukur. Mazmur 22:4 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di atas nyanyian, puji-pujian orang Israel. Tehilah. Ya, puji-pujian itu tehilah. Tehilah itu apa? Nyanyian Halel. Halel itu apa? Halel itu adalah memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan seperti orang gila. Jadi kalau kita memuji Tuhan seperti orang gila, bukan gayanya yang kayak orang gila, Bapak Ibu Saudara, tapi orang bilang kita, gila kamu masih bersyukur kepada Tuhan, kamu belum ditolong, masih nyembah Tuhan. Oh, kamu nggak dapat jawaban, kok masih setia memuliakan nama Tuhan? Nah, orang bilang, gila lu. Kan gitu kan saudara-saudara ya. Nggak biasa, aneh, anomali. Jadi artinya tehilah itu seperti itu. Jadi Tuhan bertata di atas puji-pujian orang yang setia. Memuji Tuhan dalam segala keadaan. Keadaan baik memuji Tuhan gampang. Keadaan sulit masih mau bersyukur kepada Tuhan, itu yang susah Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bilang, Tuhan dekat sama orang seperti itu. Karena apa? Dia bertahta, bersemayam di atas puji-pujian kita. Jadi dia nggak jauh. Dia bersemayam. Ada puji-pujian kita, maka dia ada di atas. Di atasnya berarti dia punya otoritas atas kehidupan kita, ya, untuk melakukan banyak perkara yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal. Jadi menyembah itu juga membangun hubungan. Tidak hanya ketika saat kita senang, saat kita juga nyembah Tuhan. Hari-hari ini banyak orang suka nyembah Tuhan. Kenapa? Keadaan susah. Ya. Karena mau berharap. Tapi kalau nanti kita belum lihat jawaban pun, ya jadilah seperti orang gila itu. Tetap nyembah Tuhan seperti orang gila. Tehilah. Ya. Tuhan bilang, aku dekat dengan orang seperti itu. Nah, saudara-saudaraku, tadi kan saya cerita tentang jemaat saya itu ya. Kemudian dia ngalamin banyak hal, kehilangan segala-galanya ya di Palu waktu itu. Rumah pun udah temboknya tuh udah nggak terlalu nempel gitu ya, karena apa bergerak gitu ya, sempat kena gempa gitu. Waktu sudah bisa kembali ke rumah, ya sudah rumah secara habis, dia hanya punya mungkin masih ada sedikit sisa uang tabungan. Jadi tinggal pun sudah di depan rumah di garasi. Di halaman, di teras, nggak berani lagi di dalam rumah. Jadi ibu ini yang punya rumah, itu tetangga-tetangganya yang nggak punya rumah, dia itu masih mau tolong, dan dia suka bersyukur. Dia bilang Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus baik. Anaknya aja protes, kok bilang Tuhan Yesus baik? Ya. Masih mau menyembah Tuhan, walaupun kadang udah kehilangan segala-galanya. Tadinya punya restoran yang sangat terkenal ya, yang banyak omsetnya setiap hari, tiba-tiba lenyap semuanya. Nah, saudara-saudaraku, anaknya bilang kok masih bersyukur? Mamanya masih bilang Tuhan Yesus baik. Dan tanda dia bersyukur ya, dia masih bisa memberi kepada orang lain. Karena apa? Dia percaya. Hidupnya nggak tergantung kepada apa yang dia punya. Tuhan Yesus baik, Tuhan sudah pelihara aku mau juga membagi kepada orang lain. Nah, suatu ketika dia punya keponakan, ya, yang waktu gempa itu lagi ada di sana, jadi nggak bisa pulang. Padahal rumahnya bukan daerah situ. Jadi dia punya mobil yang bisa disewakan. Yang nyewakan itu adalah salah seorang kepala proyek yang lagi membangun di sana. Ketika mulai pemulihan kan banyak pembangunan ya, rumah-rumah dan segala macam untuk membantu masyarakat di sana. Jadi dia mengantar kepala proyek itu sebagai driver dan sekaligus mobilnya. Suatu ketika lagi di kantor, nah itu kantornya kan darurat ya. Nah itu masih suka gempa Bapak Ibu Saudara, jadi agak takut. Nah kalau misalnya mau ke toilet, toiletnya ada di lantai 2 ya. Jadi si kepala proyek ini bilang, punya nggak saudara ya, yang rumahnya cuma 1 lantai, saya mau ke toilet nih. Mungkin kalau rumahnya si kepala proyeknya cuma 1 lantai, nah ini di kantornya itu 2 lantai, dan dia nggak berani di lantai, kalau lantai dia 1 lantai, ditimpa lantai 1 lagi kan berabe gitu. Kalau cuma 1 lantai dia pikir beban menimpanya nggak tahu berat, mungkin kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dibawalah ke rumah, ini true story ya Bapak Ibu Saudara ya, dibawa ke rumah si ibu ini yang suka bersyukur ya, yang dekat sama Tuhan. Pinjam toilet ya, dikasih pinjam toilet. Pas selesai,
pakai toilet lagi jam makan siang. Seperti biasa, ibu ini sudah sediakan makan ya buat keluarga, bapak ini. Nah kan dia punya restoran, Bapak Ibu Saudara, masakannya enak. Nah akhirnya dia bilang, ibu masakannya enak sekali, boleh dong ajukan ya, kami lagi mau ada tender nih buat memberi makan uh, apa orang-orang. Tapi kami mulai dari kepala proyek dulu ya ibu. Jadi mungkin sekitar 20 set, dimasakkan 20 set. Besokannya 20 set, semua bilang enak sekali makanannya. Ya, udah kepala proyek ya, asisten kepala proyek komplain, kok kami nggak dapat. Jadi besokannya dinaikin jadi 50 set, saudara, makanan. Ya. Terakhir Bapak Ibu Saudara, tahu semua karyawan dikasih makan. Jadi dia memenangkan tender untuk 500 karyawan 3 kali sehari makan 1.500 piring ya kotakan itu bisa diberikan. Omsetnya kembali lagi. Jadi saya belajar di situ. Mujizat Tuhan itu dekat ya dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi menjadi persoalan banyak kali orang ketika sudah terima berkat berubah setia. Nah, saya ketika sudah punya album 3 tahun pelayanan Bapak Ibu Saudara, nangis saudara. Kenapa? Umur saya udah 40. Ternyata umur 40 itu rawan. Ya. Tertolak saya karena kalau saya pelayanan tuh dengan orang-orang yang jauh lebih muda. Terus pas tahu umur saya 40, pas lihat saya, aduh ternyata nggak sesuai dengan foto di albumnya. Itu akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Saya ngalamin penolakan. Ya, saya merasa tertolak. Saya jadi minder. Aduh, gimana jadi berkat ya? Mau pelayanan aja udah tertolak. Apalagi kalau perginya sama idol-idol, angkatan-angkatan, jebolan penyanyi-penyanyi yang festival. Waduh, saya ke laut, Bapak Ibu Saudara. Itu saya menderita sekali. Rasanya mau keluar, rasanya marah, rasanya kenapa Tuhan mesti panggil saya dalam pelayanan ini, tapi membuat keadaan umur saya udah tua, baru saya ada di bidang ini. Kan saya bisa jadi kantor, saya kan bisa jadi karyawan, saya kan bisa jadi mungkin nanti naik pangkat saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Banyak kenapa. Tapi Tuhan bilang gini, bersyukur saja, memuji Tuhan saja. Saya nggak tahu rencana Tuhan, nggak ada dibukakan sama sekali. Belajar taat. Jadi saya nggak pernah tinggalkan pelayanan Bapak Ibu Saudara walaupun nggak ada jawaban. Bangun hubungan. Aku bersyukur bukan karena hanya Engkau beri sesuatu kepada aku, bersyukur karena Engkau Allahku sudah menyelamatkan jiwaku. Dan Engkau Allah mau memilih aku menjadi anak. Aku bersyukur. Jadi bersyukur yang tanpa embel-embel Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang Tuhan dekat. Umur 43 terjadi perubahan. Yang harusnya saya kan nggak bisa tambah muda ya. Ini saya kelihatan lebih cantik kan karena pakai kamera depan aja Bapak Ibu Saudara. Kalau pakai kamera belakang udah real picture kalau kamera belakang ya Bapak Ibu Saudara. Umur 43 mulai ada gereja membuka diri untuk saya kesaksian, mulai firman. Dan kemudian terus ada orang diberkati ngomong lagi ke orang lain, diundang lagi firman, khotbah, diundang lagi khotbah. Akhirnya masuk ke mana? 3 generasi Bapak Ibu Saudara ya. Generasi muda saya bisa masuk, generasi yang marketplace yang umuran orang-orang masih umur kerja saya bisa masuk, umur tua pun saya bisa masuk. Karena sekarang umur saya sudah 55 tahun, Saudara. Saya bisa bilang my life began at 40, ya. Tidak ada kata terlambat. Saya bilang Caleb his life began at 85, 85 tahun masih bisa jadi berkat. Bagi saya nggak ada kata kadaluarsa untuk jadi berkat, untuk berbuah, untuk bisa menyaksikan tentang Tuhan. Sampai sekarang, saudaraku. Sekarang saya barusan bulan Juli ulang tahun ke-55. Kalau nggak pandemi, jadwal undangan itu padat Bapak Ibu Saudara. How come? Bagaimana mungkin dulu tertolak ya. Rasanya sudah tersingkir, rasanya sudah pergi ke laut Bapak Ibu Saudara. Itu kalau Tuhan buat mujizat itu seperti membalikkan telapak tangan. Tapi mujizat yang diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan membuat orang itu semakin dekat dengan Tuhan. Mujizat yang diberikan kepada orang yang nggak dekat dengan Tuhan, banyak kan orang di KKR juga bertobat ya terus kemudian terima mujizat. Tapi kalau nggak dekat sama Tuhan, bahkan tidak makin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan kita ya, kita bisa overcome, kita bisa lebih daripada pemenang. Syaratnya jaga hati. Ya, remukkan hati selalu untuk membutuhkan Tuhan. Sekalipun kita sudah punya segala-galanya, tetap harus remuk hati, miskin hati di hadapan Tuhan, ya, membutuhkan Tuhan. Kemudian selalu berhubungan dengan Tuhan, menjaga keintiman dengan apa? Berdoa setia, bukan karena meminta, tapi karena aku mau punya hubungan yang dekat dengan Engkau. Dekat dengan Tuhan, banyak bersyukur ya, seperti Daniel berdoa dan bersyukur, setia, memuji, menyembah. Saudara, percayalah, Bapak Ibu Saudara akan menjadi lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk badai yang boleh Engkau izinkan terjadi atas negeri kami, atas keluarga kami. Kami percaya janji firman-Mu ini juga bagi kami semuanya, bagi Korah,
bagi orang-orang yang ada di Alkitab, bagi orang-orang yang sudah kami saksikan, juga bagi kami Tuhan Yesus. Kami bukan akan menang di dalam badai karena apa Tuhan? Karena kami dekat dengan Tuhan yang mengasihi kami. Tolong kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih Bu Julita untuk firman-Nya, sungguh dahsyat kesaksiannya dan sangat memberkati kami semua. Baik, Bu Julita masih ada waktu? Boleh Pak. Iya, boleh. Kita boleh langsung menutup Bu, doa syafaat atau doa berkat ya? Ya. Oke Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang indah, yang intim dengan Tuhan. Urapi anak-anak-Mu yang ada di Google Meeting ini maupun yang mendengarkan melalui rekaman video khotbah, atau mungkin kami bisa sharingkan firman Tuhan kepada teman-teman kami yang membutuhkan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan, jadikan anak-anak yang kuat Tuhan, menaklukkan badai. Ketika mereka ada di perusahaan ini diberkati, pemimpin, owner, atasan-atasan, bawahan, rekan sekerja, semua dijamah Tuhan. Bahkan kami rindu lebih banyak lagi orang-orang yang mengenal Tuhan, lebih banyak lagi orang-orang yang dijamah Tuhan, lebih banyak lagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Berkati Tuhan perusahaan ini, grup ini Tuhan, Mulia Industri Group ini Tuhan, semakin jaya Tuhan di tengah-tengah badai. Segala tantangan mereka bisa taklukkan karena Tuhanlah yang memimpin perusahaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita terima berkat daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia daripada Allah Bapa. Di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang tak habis-habisnya daripada Roh Kudus, menyertai hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya pasti menerima, dan bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Julita. Terima kasih Bu Julita. Terima kasih Bu Julita. Tetap sehat ya Bu, tetap kuat. Berkati Tuhan senantiasa Amin, Bu. sama-sama. Tuhan berkati pelayanannya Bu. Amin, Bapak Ibu, terima kasih. Saya izin pamit ya Bapak Ibu ya. Oke, makasih. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu, sampai jumpa.